Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reksa Aditya Nugraha, NPM 227006044, kelas B. Saya di sini akan memaparkan materi perancangan arsitektur informasi untuk mendukung pengembangan sistem informasi Puskesmas Ranca. Arsitektur informasi. Arsitektur informasi merupakan tool yang akan digunakan untuk mengelola teknologi informasi pada puskesmas yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan keselarasan teknologi informasi dengan pelayanan. Berbagai macam paradigma dan metode dapat digunakan dalam perancangan arsitektur informasi. Di antaranya adalah Judgment Framework, TOGAF ADM, EAP, dan lainnya. Dalam perancangan arsitektur informasi ini menggunakan tool TOGAF ADM. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana melakukan perancangan serta bagaimana mendapatkan sebuah informasi yang baik dan bisa digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Hasil perancangan arsitektur informasi adalah terciptanya model dan kerangka dasar pengembangan sistem informasi terpadu untuk mendukung kebutuhan organisasi puskesmas. Perkembangan teknologi sistem informasi yang semakin cepat mempengaruhi berjalannya fungsi lembaga atau organisasi tersebut. Oleh karena itu, setiap lembaga atau organisasi berusaha memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnisnya, agar informasi dapat disebarluaskan secara cepat dan akurat. Definisi arsitektur seharusnya disesuaikan dengan konteks di mana digunakan. Menurut The Open Group, arsitektur memiliki dua arti, tergantung pada penggunaan di dalam konteksnya. Enterprise Architecture Planning atau EAP merupakan metode yang dikembangkan untuk membangun arsitektur enterprise. Spivak, Stephen Hale, Stephen C. 1992. Tahapan pembangunan EAP dari Spivak pada gambar 2.13 adalah tahap untuk memulai, tahap memahami kondisi saat ini, tahap pendefinisian visi masa depan, dan tahap untuk menyusun rencana dalam mencapai visi masa depan. Ini adalah contoh gambar Enterprise Architecture Planning. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah sebuah framework dan sebuah metode untuk melaksanakan arsitektur enterprise. Framework arsitektur merupakan sebuah tool yang dapat digunakan untuk mengembangkan jangkauan luas dari berbeda-beda arsitektur. Framework arsitektur seharusnya menguraikan suatu metode untuk merancang sistem informasi yang berhubungan dengan sekumpulan building block dan untuk menunjukkan bagaimana building block sesuai satu sama lain. 1. Architecture Development Method atau ADM. ADM merupakan inti dari TOGAF. Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa jantung dari ADM adalah Requirement Management. Arsitektur bisnis, sistem informasi dan teknologi selalu diselaraskan dengan kebutuhan dan berhubungan dengan tujuan bisnis. Arah panah menunjukkan proses berkelanjutan melalui tahapan ADM. TOGAF terdiri dari dua bagian utama, yaitu Architecture Development Method atau ADM. ADM meliputi 9 tahapan, yaitu A. Tahapan persiapan preliminary phase, kerangka dan prinsip. B. Fase A. Arsitektur vision, mendefinisikan scope, vision, dan memetakan strategi keseluruhan. Bisnis arsitektur, mendeskripsikan bisnis arsitektur per saat ini dan sasaran dan menentukan celah atau GAP di antara mereka. D. Fase C. Information System Architecture,
Mengembangkan arsitektur sasaran untuk data dan aplikasi. Fase D. Teknologi arsitektur. Menciptakan sasaran keseluruhan arsitektur yang akan diterapkan pada tahapan ke depan. Fase E. Opportunities and Solution. Mengembangkan strategi keseluruhan, menentukan apa yang akan dibeli, membangun atau penggunaan ulang, dan bagaimana menerapkan arsitektur yang dideskripsikan di fase D. G. Fase F. Migration Planning. Mendahulukan proyek dan mengembangkan migrasi yang terencana. Fase G. Implementation Governance. Menentukan persiapan untuk implementasi. I. Fase H. Arsitektur Change Management. Memonitor sistem yang sedang berjalan untuk kepentingan perubahan dan menentukan apakah untuk mengawali satu siklus baru perlu pengulangan kembali ke tahap persiapan. Enterprise Continuum. Enterprise Continuum adalah sebuah alat komunikasi yang penting dan pemahaman antara individual dalam enterprise, antara pelanggan enterprise, dan organisasi vendor. Metode perancangan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kesenjangan antara target arsitektur dengan arsitektur kondisi saat ini. Hasil dari GAP analisis dilakukan analisis dengan dasar-dasar teknis dari kerangka yang dipilih. Ini adalah contoh Enterprise Continuum. Pemodelan arsitektur sistem informasi. Berdasarkan skema proses pelayanan utama puskesmas yang sudah dijelaskan di atas dan pengamatan terhadap beberapa dokumen yang terkait, dilakukan analisa proses dan fungsi bisnis yang terkait dengan pelayanan dan pendefinisian sub-proses berupa aktivitas-aktivitas yang lebih detail. Analisis kesenjangan dimaksudkan agar hasil dari pemodelan sistem informasi memenuhi target yang diinginkan. Analisis kesenjangan pada arsitektur informasi saat berjalan ini berdasarkan hasil observasi pada pengelolaan TI di puskesmas. Pemodelan arsitektur sistem informasi pada bagian ini dilakukan pemodelan arsitektur sistem informasi bagian pendaftaran, poli, dan apotik dengan membagi menjadi dua tahapan utama, yaitu pemodelan arsitektur data dan pemodelan arsitektur aplikasi. Ini untuk contoh usulan proses pendaftaran pasien dan usulan proses pelayanan bagian poli. Kesimpulan. Proses pelayanan kesehatan yang dirasakan oleh puskesmas Rancah dapat diketahui dan operasian pengolahan data masih mudah dan manual karena adanya GAP analisis antara kondisi arsitektur saat ini dengan target arsitektur yang akan dikembangkan oleh puskesmas.